Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Perkenalkan, saya Nur Fitrianingsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 NIM 521-051-20021. Di sini saya akan menjawab soal UAS poin yang pertama, yaitu mengenai modern dan modernisasi, serta pemikiran yang dibutuhkan oleh umat Islam agar bisa memajukan peradabannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang modern. Apa sih modern itu? Modern adalah terbaru. Modern bisa diartikan sebagai sebuah perilaku, pandangan, atau tindakan yang selaras dengan kondisi saat ini. Sedangkan modernisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan atau proses terjadinya pergantian dari suatu zaman yang belum maju atau masih tradisional dan masih mengandalkan kekuatan otot kepada hal yang lebih maju atau modern, serta mengandalkan kekuatan berpikir secara rasionalitas. Karena Islam sendiri sejatinya adalah agama modernisasi atau agama kemodernan, biasa disebut juga agama peradaban atau agama kemajuan, yang artinya sesuai dengan setiap ruang dan waktu, yaitu misalnya gini, Islam ini mengandung nilai-nilai yang bersifat universal. Inilah yang membuat agama Islam selalu bisa tampil modern. Tentu modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran ya. Maka apapun zaman manusia di era modern ini atau di era globalisasi ini, Islam akan tetap hadir dan akan selalu bisa relevan dengan dinamika zaman dan dinamika peradaban itu sendiri. Ruang lingkup modernisasi ini sangat luas, dan dengan luasnya ruang lingkup modernisasi ini, para ahli berpendapat bahwa titik tolak setiap rumusan modernisasi itu sebenarnya tidak terjadi pada segi watak masyarakat, tetapi justru terletak pada watak individu secara perorangan. Kedudukan modernisasi dalam Islam harus kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis Nabi. Sifat modernisasi ini sifatnya yaitu maju ke depan, bukan mundur ke belakang ya, yang artinya mesti ada perubahan pada diri manusia, dari yang tidak memiliki agama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan yang orang yang tidak mengetahui bisa mengetahui. Dalam perkembangan selanjutnya, modernisasi ini kerap disamakan dengan rasionalisasi. Umat Islam yang menjadi bagian dari masyarakat universal dunia mesti menemukan kecenderungan manusia modern untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Umat Islam juga memerlukan adanya modernisasi loh, bukan hanya karena manfaat praktisnya saja ya, tetapi juga karena Islam sendiri memiliki nilai-nilai kemodernan. Islam mengandung semua nilai-nilai kemodernan yang ada pada saat ini. Nilai-nilai seperti kerja keras, menghargai waktu, sikap menghargai keahlian dan kemampuan, pendidikan, demokrasi, dan lain-lain, termasuk nilai-nilai kemodernan yang ada dalam Islam saat ini. Modernisasi dalam Islam mensyaratkan ada 3 hal utama, yaitu melestarikan inti bangunan asli, waktu, fiturnya, serta menunjukkan dan menonjolkan inti ajaran Islam yang murni. Yang kedua ada memperbaiki bagian yang hilang dan memperkuat bagian-bagian yang lemah. Dan yang ketiga, melakukan beberapa inovasi serta mengubah esensi dan karakter aslinya. Terlahirnya zaman modern bercirikan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Subjektivitas yang dimaksudkan yakni manusia menyadari dirinya sebagai pusat realitas yang menjadikan segala ukuran sesuatu. Sedangkan kritik menyatakan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan menjadi kemampuan praktis agar individu terbebaskan dari wewenang tradisi.
Dan munculnya perubahan-perubahan itulah yang menjadikan kemajuan bagi wilayah. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ini karena didukung oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan. Dengan fasilitas dan dana secara maksimal, stabilitas politik dan ekonomi yang mapan. Hal ini seiring dengan tingginya semangat para ulama dan intelektual muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan. Kemudian gerakan karya nyata mereka di bidang peradaban artefak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.